tidak ada orang benar. Kita ini orang berdosa, tetapi dosa kita ditanggung, dipikul, ditanggung oleh Yesus, ditumpahkan karena korban Yesus. Kita dijadikan orang benar, saudara. Nah, saudara-saudara, kalau dikatakan kita dijadikan orang benar, ya, orang yang sudah diselamatkan melalui kita percaya kepada Yesus. Melalui kita percaya kepada Yesus, Dia sudah berkorban untuk menyelamatkan kita. Karena kasih-Nya, Dia benarkan kita, sehingga kita menjadi orang benar, ya, puji Tuhan. Karena dosa kita sudah diampuni, dosa kita sudah ditanggung-Nya pada waktu Dia tergantung di atas kayu salib. Saudara, kita sudah dibenarkan di dalam Dia. Sekarang kalau kita lihat di dalam firman Tuhan bahwa orang benar itu mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Ada seorang bapa, contoh tentang orang benar ini. Ada seorang bapa yang mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan karena dia hidup benar di hadapan Allah. Siapa dia? Sama-sama kita lihat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-6. Kejadian pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-8. Kejadian 6 ayat 8, di situ dikatakan Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Karena ayat 9 katakan dia hidup benar. Karena dia seorang yang benar. Karena dia seorang yang benar, dia tidak bercela di hadapan Allah. Dia hidup bergaul dengan Allah, sehingga dia mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Padahal orang zaman Nuh itu nggak beda dengan orang zaman sekarang. Sama di mana saudara dan saya hidup pada saat itu. Bagaimana keadaannya pada waktu itu, saudara? Orang zaman Nuh pada waktu itu, kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke Kejadian pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-5, di situ dikatakan ini, tolong dibaca itu kalau kamu. Oke. Kejadian pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-5, di situ dikatakan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, katanya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, katanya, bahwa kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan manusia. Sinyalnya jelek nih. Coba baca ulang. Kejadian pasal 5 ayatnya yang Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-5. Baca tuh.
ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ketika Tuhan melihat kejahatan manusia di muka bumi ini, kalau terjemahan lama dikatakan karena kejahatan manusia itu sudah naik sampai ke hadirat Tuhan. Sebab itu Tuhan murka. Sebab itu Tuhan murka karena kejahatan manusia. Allah di dalam ayat selanjutnya dikatakan Allah menyesal sudah menjadikan itu semua. Sebab itu Allah akan menghukum bumi dengan air bah. Orang-orang yang hidup pada zaman Nuh adalah orang-orang yang jahat. Dikatakan di dalam kitab Lukas atau Matius dikatakan pada zaman Nuh itu mereka hidup dalam kawin mawin, makan minum, membangun. Kawin mawin maksudnya sudah menikah lagi. Di hadapan Tuhan itu sesuatu yang jahat. Makan minum, mempertuhankan perut, itu sesuatu yang jahat. Sebab itu Tuhan murka, saudara-saudara. Tetapi kita melihat lingkungan pada zaman Nuh itu mereka orang-orang yang jahat. Tetapi Nuh, seorang bapak yang berhasil memelihara hidup benar di hadapan Allah, berjalan bersama dengan Allah. Dia hidup benar di hadapan Allah. Dia tidak bercela di antara orang sejamannya. Dia hidup tulus di hadapan Allah. Dia bergaul dengan Allah. Sebab itu dia mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Mendapat perhatian Allah. Ayat pokok kita tadi dikatakan mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Pada waktu Allah akan membinasakan bumi ini dengan air bah, tapi Tuhan ingat kepada keluarga Nuh. Sebelum bumi ini dibinasakan dengan air bah, Tuhan selamatkan dulu keluarga ini. Karena keluarga ini keluarga yang hidup benar di hadapan Allah. Mereka memelihara hidup benar di hadapan Allah. Sehingga perhatian Allah tertuju kepada mereka. Kalau kita lihat Nuh ini seorang bapak, kalau saya boleh katakan, seorang bapak yang berhasil menjadi imam dalam rumah tangga, menjadi imam yang baik dalam rumah tangga. Dia berhasil membawa istri dan anak-anaknya untuk datang kepada Tuhan. Dia berhasil membawa istri dan anak-anaknya untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dia bawa anak-anaknya itu kepada Tuhan. Sampai anak-anaknya itu hidup benar di hadapan Tuhan. Dia menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya, bagi istri dan anak-anaknya. Halo bapak-bapak yang ada, bapak-bapak yang sedang mendengarkan firman Tuhan saat ini, jadilah imam yang baik dalam rumah tangga saudara. Seperti Nuh yang menjadi teladan. Sehingga seisi rumah boleh diselamatkan. Karena apa? Nuh berhasil membawa istri dan anak-anaknya untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Untuk datang kepada Tuhan. Untuk percaya kepada Tuhan.
Selama anak-anak itu ada sama kita, selama anak-anak itu masih ada di tangan kita, katanya, selama anak-anak itu masih ada bersama dengan kita, itu menjadi tanggung jawab saudara sebagai imam dalam rumah tangga untuk mendidik rohani mereka, supaya mereka boleh setia kepada Tuhan. Jadilah teladan yang baik bagi anak-anak saudara. Sehingga pada saat anak-anaknya Nuh ini, Sem, Ham, dan Yafet, mereka menikah, mereka bawa istrinya ke rumah, istrinya juga dididik di dalam hidup benar di hadapan Allah oleh anaknya Sem, Ham, dan Yafet, oleh suami-suami mereka. Sehingga mereka menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga rumah tangga itu boleh diselamatkan. Ada yang berpikir, oh kalau anak itu sudah selesai sekolah, sudah bekerja, itu tanggung jawab sendiri. Nah, selama mereka belum berumah tangga, itu masih menjadi tanggung jawab saudara. Dari mereka masih anak-anak sampai mereka dewasa, itu menjadi tanggung jawab saudara, kita sebagai orang tua di dalam kita mendidik kerohanian anak-anak kita. Iman daripada anak-anak kita. Ada yang bilang, oh itu tanggung jawab hamba Tuhan. Oh enggak. Itu tanggung jawab saudara sebagai orang tua yang Tuhan percayakan untuk mendidik rohani mereka. Nuh karena dia hidup benar, hidup tidak bercela di hadapan Tuhan dan bergaul dengan Allah, sehingga dia mendapat kasih karunia, perhatian Allah tertuju kepada Nuh. Dari sekian banyak manusia yang ada pada zaman Nuh, perhatian Allah hanya tertuju kepada Nuh, kepada keluarga yang benar, keluarga yang hidup benar di hadapan Allah. Kita hidup pada zaman yang seperti ini. Tetapi kalau saat ini, kalau kita sebagai orang yang percaya, kita yang sudah dibenarkan Tuhan, kita hidup benar di hadapan Allah, maka perhatian Allah tertuju kepada saudara dan saya. Mata Tuhan tertuju kepada kita sebagai orang-orang benar yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita yang hidup di dalam kebenaran. Perhatian Allah, mata Tuhan tertuju, artinya perhatian Allah tertuju kepada kita, fokus kepada kita. Kalau dikatakan perhatian Allah tertuju kepada kita, berarti apa yang kita rasakan, keadaan apa yang kita alami saat ini, Tuhan tahu. Sampai sedetail-detailnya. Karena mata Tuhan fokus kepada kita. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Pada saat bumi ini akan dibinasakan dengan air bah oleh Tuhan, Tuhan tahu ada satu keluarga yang harus diselamatkan. Ada satu keluarga yang hidup bersama dengan Allah, bergaul dengan Allah, hidup benar di hadapan Allah. Ini diselamatkan dulu, baru bumi ini dihukum dengan air. Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang pilihannya. Tuhan tahu memelihara, menyelamatkan orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi nggak sia-sia kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan, ada jaminan keselamatan dari Tuhan. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan. Mana kakaknya? Katakan saudara.
Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, bukan orang istimewa Tuhan ciptakan. Sama seperti kita. Cuma dia memiliki hati yang mengasihi. Dia memiliki hati yang memelihara hidup benar. Dia memiliki hati yang tulus di hadapan Tuhan. Hati yang tidak bercela, berarti hati yang tulus di hadapan Tuhan. Sebab itu Tuhan mengasihi dia. Dan mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Mendapat perhatian di hadapan Tuhan. Ya. Sehingga kalau kita mendapat perhatian Tuhan, maka ada jaminan keselamatan daripada Tuhan. Nah begitu juga kita sebagai orang yang sudah dibenarkan Tuhan. Tuhan mau kita hidup di dalam kebenaran. Siapa itu kebenaran? Kalau saudara lihat di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17. Di situ dikatakan, kuduskanlah mereka dan kuduskanlah mereka dalam kebenaran, karena firman-Mu itulah kebenaran. Doa Yesus kepada Bapa di surga. Yesus berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Orang-orang yang Yesus berdoa bagi orang-orang yang percaya. Supaya orang-orang percaya, orang-orang pilihannya dikuduskan di dalam kebenaran. Karena firman Tuhan itulah kebenaran. Jadi Tuhan mau kita hidup di dalam kebenaran. Kita hidup di dalam firman Tuhan. Tidak menyimpang dari firman Tuhan. Kalau kita menyimpang dari firman Tuhan, berarti itu kita sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu kalau kita tidak mau melakukan perkara yang jahat di mata Tuhan, kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Doa Yesus kepada Bapa di sorga, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran, katanya. Yang dimaksud mereka di sini adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Dia, supaya dikuduskan di dalam kebenaran. Karena firman Tuhan itulah kebenaran. Jadi kita sebagai orang yang dibenarkan Tuhan, kita nggak bisa jauh-jauh dari firman Tuhan. Ya tidak, ayat tadi dikatakan jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Kita hidup, kita orang benar. Kehidupan kita ini diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jadi kita nggak bisa jauh dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang menerangi kehidupan kita.
sebagai orang-orang yang dibenarkan Tuhan. Walaupun mungkin kita mengalami kejatuhan sedikit barangkali karena kehilapan, saudara. Tetapi nyanyian itu katakan tidak akan dibiarkan sampai tergeletak, jatuh, tetapi kayak orang mah cuma sampai kepleset doang. Kepleset, tangan Tuhan tarik, tangan Tuhan pegang tangan kita, nggak jadi jatuh, saudara. Karena apa? Kita ini menjadi perhatian Tuhan. Kita ada di dalam perhatian Tuhan. Kalau kita hidup di dalam kebenaran. Kehilapan masih ada. Biarpun kita hidup di dalam kebenaran, kehilapan masih ada. Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak, katanya. Tangan Tuhan selalu menopang kita. Amin, saudara. Tangan Tuhan selalu menolong kita, memapah kita, menuntun kita kepada kebenaran. Sebab itu biarlah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita mau belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan, saudara. Lalu selanjutnya dikatakan di dalam kalimat selanjutnya tadi, dan telinganya pun kepada mereka dan telinganya kepada teriakan mereka minta tolong. Jadi bukannya mata Tuhan saja yang tertuju kepada kita, tetapi telinganya juga. Telinganya kepada mereka yang berteriak minta tolong. Saudara, kita hari-hari ini kita dihadapkan dengan masa yang sukar. Kita nggak bisa beribadah, berkumpul bersama-sama. Itu bagi saya itu satu berat gitu untuk kita lakukan. Karena apa? Di dalam kita beribadah bersama-sama, kita di firman Tuhan katakan, Ibrani 10 ayat 25 katakan, jangan undur daripada berhimpun bersama-sama, beribadah bersama-sama. Karena di dalam kita beribadah bersama-sama itu, saudara, kita memuji Tuhan bersama, kita saling menasehati bersama. Saling kan kalau bersaksi, mendengar kesaksian, saling menguatkan satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Saling memperhatikan satu dengan yang lain. Sekarang kita beribadah di rumah masing-masing. Kasih persaudaraan sesama jemaat sepertinya terpisah, saudara, karena harus di rumah masing-masing. Tetapi saudara, kalau saudara lakukan itu, beribadah dengan sungguh-sungguh walaupun di rumah masing-masing, saudara memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh walaupun di rumah saudara sendiri-sendiri, saudara memuji Tuhan tuh dengan hati, menyembah Tuhan dengan hati, dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan hati. Saya percaya lawatan Tuhan boleh berlaku di dalam kehidupan saudara. Jamahan Tuhan pasti berlaku di dalam kehidupan saudara. Saudara yang beribadah kepada Tuhan. Kita lewat dengar firman Tuhan, kita boleh dikuatkan. Iman kita dibangunkan. Kita dikuatkan, iman kita dibangunkan. Yang susah dihiburkan oleh kebenaran firman Tuhan. Yang butuh pertolongan. Firman Tuhan katakan telinga Tuhan terbuka untuk mendengar setiap seruan kita. Yang berteriak minta tolong. Mereka yang berteriak minta tolong, katanya. Kalau kita berteriak kepada Tuhan minta tolong, Tuhan bukan cuma dengar aja, saudara.
Tapi kalau saudara lihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-15. Di situ dikatakan, berserulah kepadaku pada masa kesesakan. Kalau saat ini saudara ada di dalam kesesakan, kalau saat ini saudara ada di dalam kesusahan, terjemahan lama dikatakan, berserulah kepadaku pada masa kepicikan, katanya. Kepicikan, kesesakan, kesusahan. Siapa yang bisa tolong kita? Harta kita nggak bisa tolong kita, saudara. Kekayaan kita nggak bisa tolong kita. Kita mau berseru kepada Tuhan yang menguasai kehidupan kita. Kita berseru kepada Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita, yang mengendalikan kehidupan kita. Berserulah kepadaku pada masa kesesakan, katanya. Kalau Tuhan katakan berseru kepada Tuhan pada masa kesesakan, berarti Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi saudara. Dia akan memberikan pertolongan bagi saudara. Karena apa? Aku akan meluputkan engkau, katanya. Aku akan menolong engkau. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, maka Tuhan akan datang dengan pertolongannya. Kalau saat ini ada di antara saudara yang mungkin saat ini dalam kesusahan, mungkin saat ini saudara ada dalam keadaan sakit sekalipun, Tuhan tahu apa yang saudara rasakan saat ini. Sebab itu firman Tuhan datang kepada saudara, berserulah kepadaku, kata Tuhan. Tuhan akan menolong saudara. Tuhan akan melepaskan saudara dari kesusahan. Tuhan akan meluputkan, artinya apa? Dia akan menolong, dia akan melepaskan kita. Kalau saudara sakit, Tuhan akan menyembuhkan kita dalam nama Yesus. Kita percaya di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit, apapun sakit yang saudara rasakan saat ini. Terpapar COVID, percaya dalam nama Yesus sembuh. Berseru kepada Tuhan. Panggil nama Yesus yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan menghormati aku, katanya. Mazmur 50 ayat 15 katakan. Terjemahan lama dikatakan, aku akan memuliakan dan dikatakan aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Setelah kita ditolong Tuhan, kita datang memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan buat pertolongan yang Tuhan berikan bagi kita. Saudara, kita harus percaya kepada Tuhan. Dia yang berdoa kepada kita supaya kita dikuduskan di dalam kebenaran. Karena firman Tuhan itulah kebenaran itu. Kita mau berseru kepadanya. Bagaimana kita bisa berseru kepadanya? Karena kita percaya kepadanya. Hanya Dia yang sanggup menolong kita. Hanya Dia yang sanggup meluputkan kita. Mazmur 121 dikatakan, pertolonganku datang dari atas. Pertolonganku datang dari tempat yang maha tinggi, dari Allah yang maha kuasa. Hanya Tuhanlah yang menjadi andalan di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus dia berkata dalam 2 Timotius pasalnya yang pertama ayat 12 dikatakan di situ, aku tahu kepada siapa yang ku percaya, katanya. Dia yang berkuasa menyelamatkan aku. Dia yang berkuasa memelihara
kepada siapa yang kupercaya, kata Paulus. Jadi kita harus kenal Tuhan kita. Kita kenal Tuhan kita, kita percaya kepada Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Tuhan yang berkuasa memelihara hidup kita, menyelamatkan kita. Dia yang sanggup menolong kita. Apapun yang menjadi kebutuhan kita saat ini, Tuhan kita sanggup menolong kita. Dia sanggup memberikan jalan keluar, dia sanggup memberikan pertolongan. Saat ini kita menghadapi COVID. Banyak orang takut sama COVID. Kita nggak perlu takut sama COVID, takut sama Tuhan. Tapi tetap kita harus jaga kesehatan kita, saudara. Firman Tuhan bilang tubuh kita ini adalah rumah. Tubuh kita ini adalah bait Allah. Tempat kediaman roh Allah. Sebab itu tubuh ini harus dijaga. Dipelihara, dirawat. Dengan apa? Menjaga kesehatan kita. Kita mau sehat. Karena tubuh kita ini adalah rumahnya Allah. Kita mau sehat gimana? Pemerintah bilang kita harus apa? Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, hindari kerumunan. Itu untuk jaga kesehatan kita. Jaga kesehatan kita dan lingkungan orang-orang yang di sekitar kita supaya sehat. Untuk menjaga kesehatan, tapi kita takut kepada Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Bukan takut sama COVID, takut sama Tuhan. Tapi kita harus jaga kesehatan kita. Beda ya, jaga kesehatan dengan takut beda. Saudara, kalau kita takut, saya ingat beberapa waktu yang lalu, ada hamba Tuhan datang sini. Kalau waktu lalu kan kalau ada hamba Tuhan yang meninggal, kami hamba-hamba Tuhan dimintain dana, saudara, untuk keluarga yang ditinggalkan. Waktu itu ada bendahara wilayah datang minta dana, sumbangan gitu kan. Untuk itu kita kumpul-kumpul sumbangan untuk dikasih kepada keluarga yang ditinggalkan. Lalu waktu itu masih ada Bapak Gembala tanya, siapa yang meninggal? Itu hamba Tuhan dari Cikarang, yang ada di Cikarang, katanya. Masih muda om, katanya, masih umur 40, apa belum sampai 40. Sakit apa dia? Kena ginjal, cuci darah. Kata Bapak Gembala, ngeri. Nggak, kalau bisa jangan sampai deh kayak begitu. Terus saya bilang, kalau nggak mau seperti itu, saya bilang jaga makan. Marah dia, saudara. So tahu kamu, katanya. Iya betul. Bapak Gembala takut. Itu hamba Tuhan itu sakit ginjal, ngeri katanya gitu. Takut kalau bisa jangan sampai deh. Takut. Ayub bilang apa, saudara? Apa yang aku takutkan itu yang menimpa aku. Bapak Gembala meninggal dengan sakit apa? Ginjal. Dia takut. Ngeri ngelihat orang yang sakit ginjal. Saya bilang, kalau memang itu, ya kita harus berjaga. Kita takutnya sama Tuhan, saya bilang gitu. Tapi kita harus berjaga, makan kita harus kita jaga, supaya nggak kena seperti itu. Dia malah marah, saudara, saya ingetin begitu, saudara. Kita jangan takut, karena apa? Kalau kita takut itu akan menimpa kita, kata Ayub bilang. Apa yang ku takutkan itu yang menimpa aku, katanya. Terjemahan Lama Dia. Sebab itu kita mau takut kepada Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Dia yang berkuasa memelihara kita, menyelamatkan kita. Kepadanya kita harus takut. Lagi saya mau katakan, kalau saudara yang menyaksikan acara ini,
firman Tuhan ini. Saudara ada di dalam keadaan sakit, mungkin terpapar COVID atau sakit apa, percayalah, datanglah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup menyembuhkan kita. Dia sanggup memberikan jalan keluar. Dia sanggup memberikan pertolongan. Dikatakan dia sanggup meluputkan kita, membebaskan kita dari belenggu yang menyusahkan kita. Karena dia Allah kita yang berkuasa. Saudara, kalau di dalam Mazmur pasalnya yang ke-71 ayatnya yang kedua, di situ dikatakan, lepaskanlah Mazmur 71 ayatnya yang kedua, lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilanmu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku, katanya. Dan selamatkanlah aku bukan hanya selamatkanlah aku, katanya. Sendengkanlah telingamu kepadaku, katanya. Dikatakan di sini. Saya baca ulang ya. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilanmu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku, katanya. Tuhan sanggup meluputkan kita. Dia sanggup menyelamatkan kita dari segala keadaan apapun juga. Asalkan kita mau berseru kepada Dia. Berseru minta tolong. Ada waktu Petrus jalan di atas air. Ada waktu dia hampir mau tenggelam karena udah gak fokus sama Tuhan. Dia berteriak minta tolong sama Tuhan. Karena Tuhan datang. Begitu juga kita sebagai orang yang percaya. Orang yang sudah dibenarkan. Kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan datang dengan pertolongan. Dia datang dan memberikan pertolongan. Memberikan jalan keluar. Memberikan kelepasan, memberikan kelegaan. Matius pasal 11 ayat 28 bilang, marilah datang kepadaku, kamu yang berlelah, kamu yang bertanggungan berat, karena aku akan memberikan kelegaan. Aku akan memberikan sentosa, terjemahan baru katakan. Terjemahan lama dikatakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Berarti Tuhan akan melepaskan kita dari segala kesukaran. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, mau berseru kepada Tuhan, kita sebagai orang-orang yang dibenarkan Tuhan. Biarlah kita mau belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Karena apa? Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita menjadi perhatian Tuhan. Kita menjadi fokusnya Tuhan. Baik mata Tuhan, baik itu juga telinganya Tuhan, fokus kepada saudara dan saya untuk menyelamatkan kita semua. Tuhan tolong kepada kita semua. Sebentar kita akan hadapi perjamuan Tuhan. Kita akan makan dan minum daripada tubuh dan darah Tuhan.
akan makan dan minum daripada tubuh dan darah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Sebelumnya mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa dulu. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan Yesus yang mengajar kami sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan Tuhan, supaya kami boleh hidup di dalam kebenaran. Kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu adalah kebenaran Tuhan. Biarlah kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu, dan kami tidak menyimpang daripada kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh menjadi perhatian Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang sanggup menolong kami setiap keberadaan kami. Tuhan yang mengenal keberadaan kami, Tuhan Yesus, baik kami maupun sidang jemaat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan, Engkau tahu, Engkau mengenal keberadaan mereka. Tuhan, tolong mereka, Tuhan luputkan mereka, biarlah mereka boleh berseru kepada Tuhan, datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh iman kepada Tuhan. Maka Engkau akan meluputkan mereka, Engkau akan menolong mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Di hadapan kami tersedia perjamuan asa yang kudus, Tuhan Engkau berkati. Roti dan air anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan. Sebelum kami terima ini, Tuhan berkati. Layakkan kami Tuhan, di dalam kami mau menerima perjamuan suci. Berkati di dalamnya, sehingga Tuhan Yesus dengan kami makan dan minum tubuh dan darah, roti dan air anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan ini, kami boleh dikuatkan. Tubuh kami boleh dikuatkan, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan. Tuhan Yesus, Engkau berkati. Tuhan Yesus, layakkan kami sehingga Tuhan Yesus boleh mendatangkan kekuatan bagi iman percaya kami, pengiringan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kuduskan roti dan air anggur ini, berkati Tuhan roti dan air anggur ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sudah siapkan semua? Sudah. Kita pegang, kita sama-sama berdiri. Kita pegang roti atau apa namanya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan percaya kita makan tubuh Tuhan, mengingatkan kepada pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita sama satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat korbanmu di atas kayu salib. Engkau sudah mati bagi kami Tuhan. Tubuhmu yang sudah dipecahkan, yang sudah dihancurkan bagi keselamatan kami Tuhan. Kami mau makan tubuh Tuhan dengan mengingat kepada kematian Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus buat korbanmu di atas kayu salib. Terima kasih buat keselamatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita makan sama-sama tubuh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, kita pegang anggur.
teh manis atau sirup yang ada di rumah saudara. Kita pegang dengan tangan kanan kita angkat. Sebelum kita minum bersama, kita akan dengarkan firman Tuhan dulu. Cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kita minum darah Tuhan, ini darah perjanjian yang sudah dimeteraikan bagi keselamatan kita. Kita terima ini dengan kita mengingat kepada kematian Tuhan. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat darah-Mu yang sudah tercurah untuk menebus kami, untuk menebus dosa kami, untuk menyelamatkan kami Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus lewat korban-Mu di atas kayu salib, kami boleh dibenarkan di dalam Engkau Tuhan. Kami boleh diampuni segala dosa kami. Kami boleh disucikan oleh darah-Mu yang sudah tercurah Tuhan. Kami boleh diselamatkan Tuhan. Kami boleh menerima pengampunan dosa lewat korban-Mu di atas kayu salib. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat keselamatan yang Tuhan berikan Tuhan. Berkati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus air anggur ini Tuhan, sehingga boleh berkhasiat memberikan kekuatan bagi tubuh kami Tuhan Yesus. Tubuh kami yang lemah ini Tuhan, yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah boleh dikuatkan Tuhan. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Engkau sudah menyembuhkan kami, sudah mengangkat segala kelemahan kami, sudah mengangkat segala penyakit kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau terima darah Tuhan dengan penuh ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan percaya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita minum sama-sama. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengampunan dosa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami, sehingga kami beroleh keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami puji Engkau, kami menyembah Engkau, kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Syukur bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada tamatnya ibadah kami saat ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Engkau yang sudah memimpin sepanjang ibadah kami dari awal pertengahan sampai kepada tamatnya. Kami boleh merasakan pimpinan Tuhan, campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan. Sampai saat ini Tuhan kami bersyukur kepadamu, berkati semua yang sudah Tuhan Yesus, Tuhan kami yang beribadah bersama-sama, baik di Tuhan Yesus yang beribadah di rumah masing-masing Tuhan, Engkau berkati. Engkau berkati Tuhan Yesus, rumah-rumah tangga sidang jemaat Tuhan, Engkau berkati. Usaha pekerjaan yang dihadapi sidang jemaat Tuhan, Tuhan yang tolong, baik mereka yang bekerja harus bekerja di rumah Tuhan Yesus, mereka yang harus bekerja di kantor, mereka yang berjualan, mereka yang Tuhan Yesus bekerja di bengkel, apapun pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada umat-Mu, Tuhan yang tolong, Tuhan yang campur tangan, Tuhan buka jalan, Tuhan berkati. Apa saja yang akan dikerjakan oleh sidang jemaat-Mu Tuhan, apa yang menjadi rencana sidang jemaat-Mu Tuhan, Engkau buka jalan, Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati Tuhan. Engkau sumber segala berkat-Mu Tuhan. Engkau memberkati sebagaimana janji firman-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus. Sepanjang minggu ini kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau beserta kami sepanjang minggu ini.
Jauhkan kami dari mara bahaya, rencana orang jahat, bahkan sakit penyakit. Engkau halaukan Tuhan Yesus. Dengan kuasa Tuhan, kami ada di dalam perlindungan daripada Tuhan. Kami ada di dalam keselamatan daripada Tuhan. Engkaulah perlindungan kami. Engkaulah kota benteng keselamatan kami. Engkaulah gunung batu kami, Tuhan Yesus. Yang Tuhan Yesus, kami tidak akan goyah untuk selama-lamanya, Tuhan. Karena Engkaulah penolong kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Keselamatan yang daripada Tuhan, yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara-saudara, marilah kita terima berkat, damai sejahtera dari Maha Besar Allah Bapa yang ada di dalam surga. Kasih sayang dan kecintaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita mau berseru. Haleluya, haleluya, haleluya. Rahmat, heran, kaya bagiku. Kita yang percaya sama-sama kita mau berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu, maju terus di dalam Tuhan. Tuhan berkati, sampai ketemu minggu depan. Haleluya.